Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Novianti dengan NIM D10111191036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Breaks and Form Tool for the Appraisal of Railway Assets Maintenance. Pemeliharaan aset perkeretaapian yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk percepatan degrasi rel, kegagalan substruktur dan pekerjaan panah, kesalahan sistem, dan rolling stock yang rusak atau gagal. Masalah ini pada gilirannya dapat mengakibatkan pemeliharaan rel yang tidak direncanakan, pengenaan pembatasan kecepatan, penundaan, masalah keselamatan, dan kerusakan pada properti pihak ketiga. Terlepas dari potensi dampak mahal dari pekerjaan yang gagal, mengelola pemeliharaan aset perkeretaapian merupakan tantangan karena melibatkan pertimbangan jaringan besar aset yang saling berhubungan dan anggaran pemeliharaan seringkali terbatas. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian saat ini mengembangkan alat informasi risiko yang dapat digunakan oleh manajer aset perkeretaapian untuk memperkirakan nilai risiko dan pengaturan penilaian untuk memprioritaskan pemeliharaan yang tepat untuk dilakukan. Manajemen aset untuk infrastruktur perkeretaapian. Mengapa perlu mengelola aset? Tuntutan terhadap infrastruktur yang menua terus meningkat, sementara pendanaan dan ketersediaan sumber daya alam semakin terbatas. Akibatnya ada trade-off antara kondisi infrastruktur dan investasi, oleh Spink et al. 2014. Karena kurangnya pengelolaan aset infrastruktur perkeretaapian, beberapa pertanyaan perlu dijawab. Di antaranya, di mana asetnya dan bagaimana fungsinya? Dalam kondisi apa aset tersebut dan berapa biaya untuk memperbaiki atau menggantinya? Kapan setiap aset harus diperbaiki dan apa akibatnya jika hal ini tidak dilakukan? Manajemen aset adalah pendekatan jangka panjang terstruktur untuk menjawab pertanyaan ini dan mengevaluasi opsi yang tersedia untuk mengoptimalkan kinerja dan investasi. Deskripsi definitif disediakan dalam PAS 55 BSI 2008 yang menyatakan bahwa manajemen aset adalah kegiatan dan praktik yang sistematis dan terkoordinasi, di mana organisasi secara optimal dan berkelanjutan mengelola aset dan sistemnya, kinerja, risiko, dan pengeluaran, budget atau riset terkaitnya selama siklus hidup untuk tujuan mencapai rencana strategis organisasi. Hierarki manajemen aset. Dalam hierarki manajemen aset terdapat 3 tahapan, di mana ada perencanaan operasional, perencanaan taktis, dan perencanaan strategis. Dalam hierarki manajemen aset yang tertera, sistem risk informan terdapat dalam tahapan yang kedua, yaitu perencanaan taktis. Risiko di industri perkeretaapian. Risiko dapat didefinisikan sebagai efek dari ketidakpastian dan sering dievaluasi melalui kombinasi probabilitas suatu peristiwa yang terjadi dan konsekuensi atau keparahannya. Ketidakpastian adalah di mana probabilitas atau cara terjadinya suatu peristiwa tidak diketahui, tapi dampaknya dapat diketahui. Dalam sistem perkeretaapian, misalnya metro perkotaan, lintas negara berkecepatan rendah, menengah, dan kecepatan tinggi, risiko dapat dikaitkan dengan aset infrastruktur jalur yang rusak atau gagal, yaitu drainase dan rel, yang dapat menyebabkan dampak yang parah dan mahal, misalnya banjir atau penggelinciran, yang membutuhkan pemeliharaan yang tidak direncanakan untuk dialokasikan. Kita perlu mengubah dari ketidakpastian menjadi risiko terukur dan memprioritaskan pemeliharaan preventif. Ketidakpastian ada karena sifat kompleks dari sistem transportasi kereta api. Dua hal yang perlu diperhatikan dan dimanage dalam menyumbang ketidakpastian tersebut ialah penilaian dan dampak atau manfaat. Dalam aspek penilaian terdapat nilai waktu, nilai hidup, penilaian CO2, dan biaya satuan. Dalam dampak atau manfaat terdapat lingkungan, penggunaan lahan, permintaan lalu lintas, dan keamanan. Dari dua hal tersebut menyebabkan yang namanya ketidakpastian. Ketidakpastian ini terjadi karena data yang terbatas atau tidak akurat, pengetahuan yang tidak lengkap, ataupun keacakan alami. Menghadapi ketidakpastian dengan beberapa pendekatan.
Pendekatan yang pertama dilakukan dengan pendapat ahli, di mana untuk menangani data historis yang tidak memadai. Yang kedua, kemungkinan. Di sini untuk mengestimasi pada kisaran nilai berdasarkan probabilitas. Yang ketiga, tingkat kepercayaan, di mana memodelkan penilaian pada berbagai tingkat kepercayaan untuk menyajikan rentang nilai dengan tingkat kepercayaan tertentu. Risk-informed asset management memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya ukuran kinerja, dapat menangani kemungkinan risiko yang terkait dengan kerusakan atau kegagalan aset. Analisis biaya manfaat, dapat menginformasikan strategi investasi dan manajemen aset yang optimal. Besarnya dampak, dapat mempertimbangkan dampak risiko dalam proses pengambilan keputusan, serta keterlibatan stakeholder, dapat melibatkan stakeholder atau ahli dalam proses pengambilan keputusan. Teknik analisis risiko yang digunakan dalam kerangka Risk-Informed Drained Asset Management. Kerangka kerja Risk-Informed Drained Asset Management membantu manajer aset untuk merencanakan intervensi yang tepat dengan memungkinkan risiko kegagalan lebih dipertimbangkan. Pendekatan pohon patahan terpadu simulasi Monte Carlo. Pohon kesalahan untuk mengidentifikasi penyebab, mode kegagalan, dan keterkaitannya yang terkait dengan drainase kereta api yang rusak atau gagal. Pendapat para ahli untuk memperbaiki dan memvalidasi model kesalahan dan untuk mengidentifikasi risiko di lokasi yang dinilai. Simulasi Monte Carlo diadopsi untuk memperkirakan probabilitas, dampak total, dan nilai risiko dengan tingkat kepercayaan 90% dari kejadian. Analisis risiko semi kuantitatif dan kuantitatif digunakan untuk menyaring dan memprioritaskan risiko dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan nilai risikonya. Free Track Railway Track Asset Management. Free Track dilakukan dengan pendekatan fuzzy Monte Carlo terintegrasi. Risiko tergelincir sebagai fungsi dari kualitas lintasan rel. Keputusan kualitas jalur, keputusan perawatan atau tidak, dilakukan berdasarkan data ukur. Data ukur yang digunakan bervariasi, maka dari itu fuzzy diaplikasikan untuk mempertimbangkan ketidakpastian. Pendekatan Monte Carlo fuzzy terintegrasi. Yang pertama ada pendapat para ahli untuk menghitung tingkat keparahan penggelinciran yang terkait dengan kualitas lintasan rel dengan tingkatan buruk, sedang, dan baik. Yang kedua ada istilah linguistik seperti mayor, minor digunakan. Setiap ahli diberi bobot sesuai dengan pengalaman mereka dalam manajemen aset atau risiko dan keselamatan. Yang ketiga ada pendekatan logika fuzzy, dilakukan dengan menganalisis pendapat ahli dan mengkonsolidasikan data. Dan terakhir ada simulasi Monte Carlo, digunakan untuk menghitung nilai risiko dengan tingkat kepercayaan 90% kejadian. Dapat disimpulkan bahwa Risk-Informed adalah sistem yang tepat untuk mengelola infrastruktur perkereta-apian kecepatan tinggi karena memungkinkan prosedur penilaian risiko untuk dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Risk-Informed merupakan cara yang efektif untuk menangani ketidakpastian menggunakan pendapat ahli, probabilitas, dan metrik tingkat kepercayaan. Risk-Informed cocok untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko yang terkait dengan drainase yang rusak atau gagal dan aset jalur rel yang dapat menyebabkan dampak mahal pada HSR. Risk-Informed juga cocok untuk memprioritaskan pemeliharaan sambil mempertimbangkan keselamatan, biaya, manfaat, dan lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.